Oke guys, bagian selanjutnya adalah teorema faktor. Apa itu teorema faktor? Teorema faktor menyebutkan ketika suatu suku banyak fx habis dibagi oleh x min a, maka fa-nya itu harus sama dengan 0 ya, sisanya harus sama dengan 0. Kemudian x min a-nya itu merupakan faktor dari fx, oke? Nah, jadi x min a ini kali ini disebutnya bukan sebagai pembagi lagi, tapi sebagai faktor. Contoh 1. Tentukan nilai P agar suku banyak ini habis dibagi oleh x min 3 ya. Kemarin saya udah ajarin, kita harus cari dulu x-nya. Ini x min 3 sama dengan 0, itu berarti x sama dengan 3. Kemudian ada kalimat habis dibagi ya. Kalau habis dibagi berarti sisanya harus 0. Artinya saya harus cari F3. F3 itu berarti 4 dikali 3 pangkat 3 dikurangin P min 2 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 14 kali 3 ditambah 15. Nah, ini tuh hasilnya harus 0 ya, karena habis dibagi. Saya hitungin dulu sebentar. Untuk yang angka semuanya hasilnya adalah 81. Kemudian yang ini 9 dikali min P jadinya min 9P. Kemudian ini 9 kali plus 2 jadinya plus 18 ya. Kemudian 81-nya ditambah 18 itu hasilnya 99. 99-nya pindah ke sebelah kiri, berarti min 99 sama dengan min 9P. P-nya adalah 11. Ini adalah hasil dari P-nya. Kebetulan ditanyakan nilai P, berarti kita sudah selesai ya. Oke, yang kedua, tentukan apakah x min 3 merupakan faktor dari suku banyak atau enggak ya. Nah, kali ini kita ditanyai bahwa kita suruh buktiin bahwa x min 3 itu faktor atau bukan ya. Kita seperti biasa cari dulu nilai x-nya. Berarti di sini x-nya sama dengan 3. Kemudian kita cobain masukin f dalam kurung 3 dari 4x pangkat 3 berarti 4 kali 3 pangkat 3 dikurangi 9 dikali 3 pangkat 2. Kemudian minus 14 dikali 3 ya ditambah 15. Nah, ini kebetulan hasilnya adalah 0. Ketika hasil dari sisa ini adalah 0, maka x min 3 disebut sebagai faktor ya. X min 3 adalah faktor dari suku banyak tersebut. 4x pangkat 3 min 9x kuadrat min 14x ditambah 15. Nah, itu cara mencari suatu faktor dari suku banyak ya. Kita masukin x-nya, benar nggak hasilnya 0? Kalau hasilnya 0 berarti dia faktor. Oke, nah ini penting sekali ya, mohon diingat. Kemudian faktor rasional dari polinomial. Oke, untuk menentukan faktor rasional dari polinomial dapat dilakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah tentukan salah satu faktor dari faktor rasional x min k dari polinom tersebut. Jadi apa yang dimaksud dengan faktor rasional? Faktor rasional adalah faktor yang berupa kayak x min 1, x min 2, x plus 2, x min 3. Nah, itu namanya faktor rasional. Selain itu namanya bukan faktor rasional ya. Kemudian nilai k yang mungkin, ini x min k. Jadi k ini angka-angka yang mungkin itu adalah plus minus konstanta dibagi koefisien variabel pangkat tinggi. Oke. Konstanta itu sekali lagi yang tidak punya x. Kemudian variabel yang pangkat tertinggi adalah variabel dengan ya pangkat tertinggi gitu. Misalnya x pangkat 5 di suku banyak paling tinggi x pangkat 5, yaitu koefisiennya berapa gitu ya. Nanti saya jelasin lebih lanjut di contoh soal. Bagi polinom dengan faktor yang langkah kedua, kita harus membagi polinom tersebut dengan faktor tersebut yang sudah kita prediksikan dengan menggunakan Horner. Jika hasilnya masih polinom, masih x pangkat 3 atau lebih, itu kita bisa ulangi langkah 1 sampai 2. Kalau hasilnya yang tadi udah kuadrat, fungsi kuadrat, itu bisa difaktorkan dengan pefaktoran biasa ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal nomor 1. Tentukan faktor-faktor rasional dari suku banyak ini ya. Jadi kita punya suku banyak dengan x pangkat 4 paling tingginya. Nah, kita sebutin dulu si koefisien tertinggi. Koefisien yang tertinggi adalah x pangkat 4, depannya angkanya 1 ya. Jadi koefisien tertingginya 1. Kemudian konstantanya. Konstanta itu yang nggak punya x ya. Konstantanya adalah min 6 guys. Ini harus kelihatan, min 6. Oke. Nah di sini kita bisa tentuin nilai k yang mungkin. Nilai k adalah plus minus konstanta. Ini sebenarnya agak salah ya, harusnya faktor dari konstanta. Faktor-faktor konstanta dibagi koefisien variabel pangkat tertinggi.
Jadi si faktornya apa aja? Yang pertama adalah plus minus. Konstantanya kan angkanya min 6 ya, minusnya juga nggak usah, angkanya aja 6. Nah jadi faktor dari 6 apa aja sih? 1 kali 6, 2 kali 3. Jadi bisa angka 1, bisa angka 2, bisa angka 3, bisa angka 6 ya. Dibagi dengan koefisiennya. Koefisiennya adalah per 1, per 1, per 1, per 1 gitu. Koma, koma, koma. Oke, kayak gitu ya. Oke, kemudian ini juga bisa plus minus, ini bisa plus minus, ini bisa plus minus. Jadi nilai K yang mungkin adalah bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 6, tapi plus minus ya. 4 nggak mungkin berarti. Jangan cobain 4 nantinya. Nah, langkah yang kedua setelah menentukan K adalah kita harus cobain masukin si faktor ini ke dalam suku banyaknya, benar nggak hasilnya 0 ya. Jadi untuk yang pertama adalah misalnya kita pakai X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, kita cari F dalam kurung satunya, benar nggak? 0. 1 pangkat 4 ditambah 2 kali 1 pangkat 3 dikurangi 4 kali 1 pangkat 2 dikurangi 5 kali 1 dikurang 6 ya. Hasilnya berapa nih? 1 tambah 2, 3 kurang 4 min 1 min 1 min 5 min 6 min 6 min 12. Enggak ya? Nah kalau enggak berapa dong? Habis angka 1 kita cobain yang paling dekat, yaitu angka 2. Kita cobain lagi X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu berarti F dalam kurung 2 sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi 4 kali 2 pangkat 2 dikurangi 5 kali 2 dikurang 6 ya. Nah ini kebetulan hasilnya 0. Nah kita udah dapat 0, berarti kita tahu bahwa si X min 2 adalah faktor dari suku banyak tersebut ya. Artinya suku banyak tersebut itu bisa dibagi oleh X min 2, habis dibagi. Maka langkah selanjutnya adalah kita harus membagi si suku banyak ini dengan si faktor yang tadi kita udah dapat ya, dibagi sama X min 2. Dibaginya caranya adalah 1 pakai Horner aja. Kita siapin dulu Hornernya. 1, 2, min 4, min 5, kemudian min 6 ya. Dibagi sama X sama dengan 2, di sini bintangnya, tambahin 1, kaliin 2, tambahin 4, kaliin lagi 8, 4 lagi 8, 3, 6. Nah, itu hasilnya 0. Terbukti ya hasilnya 0. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Kita lihat di sini itu masih bentuknya polinom ya, masih suku banyak pangkat 3. Oleh karena itu kita harus cobain lagi, ulangi lagi langkah 1 sama 2. Oke. Kita cobain lagi X sama dengan tadi yang belum min 1 ya. Jadi kita cobainnya angkanya yang kecil-kecil dulu aja. Kalau 1 udah, 2 udah, kamu cobainnya jangan langsung ke 6, tapi min 1 dulu, baru min 2 dulu ya. Cobain yang min 1. Kalau yang min 1 masukin jadinya min 1 pangkat 3 ditambah 4 kali min 1 pangkat 2 ditambah 4 kali min 1 ditambah 3, betul nggak hasilnya 0? Min 1 tambah 4, 3 tambah 3, 6 kurang 4, enggak ya, enggak 0 ya. Nah yang ini gagal, ini enggak 0. Itu berarti kita cobain lagi. Nah kamu cobain nanti dapatnya itu X sama dengan min 3. Kalau X sama dengan min 3 itu berarti min 3 pangkat 3, kemudian ditambah 4 dikali min 3 pangkat 2 ditambah 4 kali min 3 ditambah 3 ya. Nah ini hasilnya kebetulan 0. Nah ketika sudah mendapatkan ini, berarti kita mendapatkan lagi bahwa X plus 3 itu adalah merupakan faktor ya. Kenapa X plus 3? Kan tadi X sama dengan min 3 Pak. Ya karena kalau X sama dengan min 3 itu sebelumnya dapatnya itu dari X tambah 3 ya, faktornya itu X tambah 3. Artinya kita harus lakuin sekali lagi pembagiannya. Untuk X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 harus dibagi dengan faktor yang kedua, yaitu X tambah 3. Pakai Horner lagi, 1, 4, 4, 3 ya, dibagi sama min 3. Bintang satunya turun, kemudian min 3, tambahin lagi 1, kaliin lagi min 3, tambahin lagi 1, kaliin lagi min 3, berarti hasilnya 0, dan hasilnya adalah X kuadrat tambah X tambah 1. Oke, udah sampai sini kita lihat X kuadrat tambah X tambah 1 nya udah bentuk kuadrat.
tadi di langkah yang atas ditulisnya adalah kalau udah bentuk x kuadrat harus difaktorin ya. Kita coba faktorin. Jadi 1 sama 1. Oh, nggak bisa. Ternyata ini nggak bisa difaktorin, berarti udah selesai. Jadi apa yang harus kita tulis? Kita tulis si soalnya x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3, x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3, kemudian min 4x kuadrat, min 5x, min 6 ya. Min 6 itu bisa kita tulis sebagai faktor yang pertama yang tadi kita udah dapat, yaitu x min 2. Kita tulis x min 2 dikali dengan yang kedua kita dapat x tambah 3 ya, x min 2 kali x tambah 3. Terus yang ketiga kita dapat tuh ini hasilnya nggak bisa difaktorin lagi, ya udah tulis aja x kuadrat tambah x tambah 1 ya. Lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah tentukan faktor-faktor rasional. Tadi saya bilang faktor-faktor rasional adalah yang ini sama yang ini ya. Yang ini bukan karena bentuknya kuadrat. Jadi faktor rasionalnya adalah x min 2 dan x tambah 3. Oke, kalau masih nggak ngerti, kita lihat lagi contoh soal nomor 2. Oke, untuk contoh soal nomor 2, saya mau ajarin kalian triknya. Kalau tadi konsepnya ya, kalau triknya kayak gini, lihat. Pertama kali, kalau kalian mau cari faktor rasional, itu tebak-tebakan dulu kan. Nah, tebak-tebakannya langsung aja kita masukin 1, karena 1 pasti ada di K yang kemungkinan K yang tadi kita hitung di atas ya. Kita masukin 1, bener nggak? No. 2 kali 1 pangkat 4 dikurangi 7 kali 1 pangkat 3 ditambah 4 dikali 1 pangkat 2 ditambah 7 dikali 1 dikurang 6, dan ternyata hasilnya adalah 0. Tuh, langsung dapat 0. Ketika udah dapat 0, langsung kalian bikin si cornernya di sini ya, min 7, 4, 7, min 6. Tadi x-nya sama dengan 1 ya, jadi 1. Oke. Nah, terus kalian jangan lupa tulis bahwa 1 di sini mewakili x min 1 ya. Faktor yang pertama adalah x min 1, kemudian bintang di sini, kemudian tambahin jadi 2, kaliin jadi 2, min 5. Saya nggak perlu ajarin lagi corner ya. Kemarin udah min 1, 6, 6 kali 6, 6. Berarti ini 0. Oke, udah biarin dulu, nggak usah tulis lagi. Langsung faktorin lagi pakai tebakan yang kedua ya, karena ini masih pangkat 3 tuh ya. 2x pangkat 3, ini pangkat 2, ini pangkat 1 kan. Nah, kalau masih pangkat 3, corner lagi sekali lagi. Oke, kita tebak lagi. Misalnya x sama dengan 2. Kita cobain 2 ya. 2 kali 2 pangkat 4 dikurangi 7 dikali 2 pangkat 3 ditambah 4 dikali 2 pangkat 2 ditambah 7 kali 2 dikurang 6 ya. Ini hasilnya kebetulan 0 lagi guys. Nah, yang ini soalnya lagi baik ya, dapat langsung. Kalau satunya dapat, duanya dapat, berarti langsung di sini 2 ya. Dan ini mewakili x min 2. Oke. Kita corner lagi sekali lagi, bintang 2 ke bawah jadi 2, ini jadi 4, ini jadi min 1, ini jadi min 2, ini jadi min 3, ini jadi min 6, 0 lagi ya, 0. Nah, ini hasilnya apa? Ini hasilnya udah kuadrat, 2x kuadrat min x min 3. Dan kebetulan ini bisa difaktorin lagi sekali lagi, difaktorin sekali lagi jadinya 2x, kemudian x, kemudian di sini 3, di sini 1, mau jadi minus, ini plus. Nah, dapat semua faktornya ini yang warna merah. Jadi si 2x tambah 4-nya 2x pangkat 4 dikurangi 7x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 7x dikurang 6 itu bisa saya tulis sebagai x min 1, x min 2, 2x min 3, dan juga x plus 1. Nah, inilah semua faktor-faktor rasional dari suku banyak tersebut ya. Udah mulai paham ya? Ini cara gampangnya kayak gini. Lanjut, contoh soal nomor 3. Oke, ternyata nggak ada contoh soal nomor 3 guys. Langsung ke persamaan polinomial ya. Nanti di sini juga ada memfaktorkan yang tadi ya. Oke. Untuk menentukan akar-akar persamaan polinomial dapat digunakan pemfaktoran suku banyak. Pemfaktoran suku banyak itu yang kayak gimana sih? Yang kayak tadi ya, tadi kita belajar ya. Contoh soal 1, misalnya tentukan himpunan penyelesaian dari x pangkat 3 min 4x kuadrat plus x plus 6 sama dengan 0.
himpunan penyelesaiannya apa ya? Nah, bedanya soalnya sama yang tadi apa? Kalau yang tadi cuma ditanya faktor rasional, kalau sekarang ditanyanya himpunan penyelesaian. Berarti kalian harus dapetin sampai nilai X-nya ya. Caranya gimana? Masih sama kayak tadi, kita tebak-tebakan dulu. Tadi saya udah ajarin caranya, tebakan langsung X sama dengan 1 ya. 1 biasanya berhasil, kalau nggak min 1, kalau nggak 2, kalau nggak 3. Jadi ini hasilnya masukin 1 pangkat 3 dikurangi 4 dikali 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 6. Berhasil nggak ya? Bener nggak 0? 1 tambah 1, 2, 8. Oh, gagal guys. Ini 4 ya, berarti ini bukan. Terus kita cobain lagi X sama dengan 2 misalnya. Masukin 2 jadinya 2 pangkat 3 dikurangi 4 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 6. Berarti hasilnya adalah 8 dikurang 16 ditambah 8 ya. Nah, ini 0. Ketika kamu udah dapat 0, langsung Horner. Hornernya berarti 1 min 4 1 6. Dari mana? Dari koefisien suku banyaknya. Kemudian kita punya X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2 artinya kita dapatnya dari X min 2. Oke. Terus di sini ada bintang, turun satunya jadi 1, kaliin jadi 2, ini jadi min 2, ini jadi min 4, ini jadi min 3, ini jadi min 6, kemudian hasilnya adalah 0. Dan ini hasilnya X kuadrat min 2X min 3 ya. Kemarin saya udah ajarin cara bacanya. Nah, ini kebetulan hasilnya bukan polinomial lagi, tapi udah kuadrat, berarti kita bisa faktorin langsung. Kalau difaktorin jadinya apa? Jadinya X min 3, X plus 1. Oke. Kemudian saya bisa tulis soal ulang. Jadinya soalnya X pangkat 3 min 4X kuadrat tambah X tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini di bawahnya bisa saya ganti. Digantinya jadi apa? Jadi X min 2 dikali X min 3 dikali lagi X plus 1 sama dengan 0. Nah, karena udah sama dengan 0, berarti kita bisa pisah-pisahin ya. Dipisahin menjadi 3 bagian. Ada yang X min 2 sama dengan 0, ada yang X min 3 sama dengan 0, ada yang X plus 1 sama dengan 0. Yang ini X sama dengan 2, yang ini X sama dengan 3, yang ini X sama dengan min 1. Pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian. Berarti kamu harus tulis ini sebagai himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya adalah min 1, 2, dan 3. Selesai. Nah, X ini juga disebut sebagai akar-akar ya, akar-akar persamaan. Jadi kalau dia tanya akar-akar persamaan juga sama, caranya begini. Jika setengah merupakan salah satu akar, tuh ada kalimatnya akar kan, contoh 2 ya. Akar dari persamaan ini tentukan akar-akar yang lain. Nah, setengah, dia udah kasih tahu setengah merupakan salah satu akar. Akar itu tadi saya bilang X. Hasilnya katanya setengah. Ya. Nah, X sama dengan setengah itu dapatnya dari mana? Dari faktor 2X kurang 1, betul nggak? 2X kurang 1 itu kan nilai X-nya setengah ya. Setuju ya? Setuju. Nah, karena dia merupakan salah satu akar, berarti ini merupakan suatu faktor. Kalau dia faktor, berarti dia bisa habis membagi si suku banyaknya. Coba kita habis bagi ya. Berarti 2 min 9 2, 1 itu kita coba bagi dengan si setengah. Bintangnya di sininya 2, kaliin jadi 1, jadinya min 8, kaliin lagi min 4, tambahin lagi jadi min 2, kaliin lagi jadi min 1, ini berarti 0. Dan hasilnya adalah 2X kuadrat min 8X min 2. Hati-hati, ini ada per 2. Kalau ada per 2 berarti semuanya per 2 dulu ya. Ini bukan hasil. Harus di per 2 dulu, jangan lupa. Berarti hasilnya sebenarnya adalah X kuadrat min 4X min 1. Oke, saya mau tanya, X kuadrat min 4X min 1 bisa difaktorin lagi nggak? Hah? Nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi udah selesai. Kita nggak bisa faktorin lagi. Kita bisa tulis ulang soalnya menjadi 2X pangkat 3 min 9X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1. Di bawahnya kita bisa faktorin menjadi 2X min 1 dikali X kuadrat min 4X min 1 sama dengan 0 ya. Tuh, kayak gitu. Jadi kita dapat X-nya berapa aja? X sama dengan setengah dari yang ini. Dari yang ini kita coba bisa dapat X-nya ya. Memang ini nggak bisa difaktorin lagi, tapi kita bisa pakai
rumus ABC untuk mendapatkan nilai X-nya. Masih ingat rumus ABC? X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Jadi hasilnya adalah mana ABC-nya? Ini A 1, B-nya min 4, C-nya adalah min 1. Masukin ke sini. Jadinya 4 plus minus akar B kuadrat berarti jadi 16 dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya min 1 ya. Jadi per 2 kali A-nya 1. Kita coba hitung lagi, bisa nggak dihitung? Kalau nggak bisa ya berarti nggak ada jawaban dari sini. Akar ini bisa nih 20 per 2 ya. Jadi 4 plus minus akar 20 itu 2 akar 5 bagi 2, berarti kita punya 2 plus minus 1 akar 5 ya. Nah, dapat X-nya. Jadi, dia pertanyaannya apa? Tentukan akar-akar yang lain ya. Akar-akar yang lain berarti tadi kita udah dapat X sama dengan setengah, X sama dengan 2 plus akar 5, yang ini yang barusan kita dapat, satu lagi 2 min akar 5. Tapi karena yang setengah ini udah disebutin di soal, berarti kita nggak usah sebutin lagi, karena pertanyaannya akar-akar yang lain ya, berarti selain setengah, berarti jawabannya ini 2 aja. Oke, lanjut. Kegunaannya buat apa kalian belajar ini? Pemfaktoran polinomial itu untuk pertanyaan seperti ini. Diketahui fungsi f(x) sama dengan segini, fungsi ya, fungsi bukan suku banyak. Tentukan titik potong sumbu y. Titik potong sumbu y dulu. Tipot sumbu y. Ini dari kelas 10 kalian udah belajar. Kalau tipot sumbu y itu berarti x-nya sama dengan 0. Kita ganti x-nya sama dengan 0, berarti 0 kurang 0 kurang 0 tambah 1. Saya nggak akan jelasin lebih lanjut ya. Jadi dapat y-nya 1. Titik potong sumbu y-nya berarti 0,1. Oke. Kemudian titik potong sumbu x. Titik potong sumbu x itu berarti y-nya yang 0. Jadi dari persamaan tersebut y-nya kita ganti 0 ya. Jadi 0 sama dengan 2x pangkat 3 min x kuadrat min 2x ditambah 1. Tuh, untuk mencari nilai x dari yang ini kan x pangkat 3. Jadi kita harus pakai pemfaktoran x pangkat 3 ya. Pemfaktorannya gimana? Tebak-tebakan dulu kayak tadi. Tebak-tebakan misalnya x sama dengan 1. Bener nggak 0? 2 kali 1 pangkat 3 dikurangi 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 ditambah 1, hasilnya benar nggak 0 nih? 2 kurang 1, 2 kurang 2 habis 0 ya, 0. Artinya x sama dengan 1 itu merupakan salah satu akar. Langsung di Horner. Begitu dapat x nya langsung Horner, min 1 min 2 1 di Horner menjadi kayak gini. Ini 2 kali 1 jadi 2, 1, 1, min 1, min 1, 0 ya. Apa hasilnya? Hasilnya 2x kuadrat ditambah x kurang 1. Nah ini bisa difaktorin lagi nggak? Kita cobain dulu. Faktorin lagi 2x, kemudian x, kemudian 1, 1, ini plus, ini minus. Bisa ya? Nah dari sini kita bisa tulis ulang soal ini. Ini saya hapus dulu. Hapus dulu. Berarti 0 sama dengan yang tadi di sini x sama dengan 1 berhasil itu berubah menjadi x min 1 ya faktornya. Kemudian kita punya faktor hasil lagi 2x min 1 dikali x plus 1. Nah gitu. Berarti dari sini kita bakal dapat x sama dengan 1. Dari sini kita bakal dapat x sama dengan setengah. Dari sini kita bakal dapat x sama dengan min 1. Dan demikian titik potong sumbu x-nya adalah 1,0, setengah koma 0, dan min 1,0 gitu ya. Oke, yang terakhir nih hubungan akar-akar polinomial dengan koefisien variabel dari si suku banyak tersebut. Ternyata mereka tuh ada hubungannya ya. Untuk suku banyak ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah d sama dengan 0, hubungannya adalah x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan min b per a, x1 kali x2 tambah x2 kali x3 tambah x1 kali x3 sama dengan c per a, x1 kali x2 kali x3 sama dengan min d per a ya. Nah untuk kalian yang nggak bisa ngafalin ini, saya punya sedikit trik. Yang pertama, yang min b per a itu selalu penjumlahan akar-akarnya. Jadi kalau pangkat 3 itu akar-akarnya biasanya ada 3 biji ya. Jadi penjumlahan akar-akarnya itu berarti x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan min b per a. Untuk yang kedua itu perkalian dua-dua ya, sepasang-sepasang. Jadi x1 dipasangin sama x2 dulu, kemudian dijumlahin sama x2 dipasangin sama x3, semuanya harus dapat giliran pasangan ya.
ditambah X1 kali X3 sama dengan C per A, nggak ada minusnya. Kemudian yang ketiga itu habis yang 22 ini, yang ketiga pasti perkalian 3 ya, perkalian triple. Kalau triple berarti X1, X2, X3 sama dengan min D per A. Bagaimana kalau AX-nya pangkat 4? Kalau X pangkat 4 otomatis X-nya ada X1, X2, X3, X4 kan. Masih sama triknya kayak tadi. Untuk yang min B per A itu selalu penjumlahan masing-masing si X-nya. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Untuk yang C per A itu selalu sepasang-sepasang ya, X1, X2, S1, S3, S1, S4, asal kamu jangan kelewat aja ya. Ada yang kurang satu, nanti salah. S2, S3, S2, S4 sama S3, S4. Untuk yang min D per A itu perkalian triple. Perkalian triple berarti S1 kali S2 kali S3, S1, S2, S4 dan seterusnya, itu hasilnya min D per A. Untuk habis triple ya kuartet ya, 4. Jadi E per A. E per A-nya S1, S2, S3, 4. Nah, itu kalau kalian mau pakai trik biar nggak usah ngafalin nih ya. Lanjut. Contoh soal. Tentukan jumlah akar-akar dari X pangkat 3 min X kuadrat 2X kuadrat plus 4X min 1. Kita terjemahin nih dulu. Jumlah akar-akar. Akar-akarnya ada berapa biji? Karena dia X pangkat 3, berarti akar-akarnya pasti ada X1, ada X2, ada X3, dan dia pengen dijumlahin semua. X1 tambah X2 tambah X3 udah ada rumusnya. Min B per A. A-nya mana? B-nya mana? Kita siapin dulu. Ini A-nya, ini B-nya, udah cukup. CD-nya nggak usah ya. Jadi min 2, B-nya hanya 1. Jadi hasilnya adalah 2. Gitu guys. Kemudian contoh soal nomor 2. Tentukan hasil kali. Kali ini jika hasil kali ya, jika hasil kalinya adalah 12. Hasil kali akar-akar. Kita cek dulu dia pangkat berapa. Oh, pangkat 3. Kalau pangkat 3 berarti hasil kalinya tuh X1 kali X2 kali X3. Rumusnya apa? X1 kali X2 kali X3 min D per A ya. Nah, ini hasil kalinya katanya 12. Ya berarti ini hasil kalinya adalah 12 sama dengan min D. A, B, C, D ya. Min D berarti min P. Jadinya P per A-nya 2. Dapatlah P. P-nya adalah 24. Selesai. Dapat 24. Kebetulan pertanyaannya juga nilai P ya. Nah, contoh soalnya nggak bisa saya sebutin semua karena ini soalnya sangat bervariasi. Nanti tinggal kalian terapin konsep ini ya. Yang ketiga yang lumayan susah itu dari polinomial ini, tentukan hasil dari 1/x1 ditambah 1/x2 ditambah 1/x3 berapa ya? Berapa? Nah, kita siapin dulu persiapannya. Kita kalau nggak bisa nyari x1 berapa, x2 berapa, x3 berapa, atau seandainya bisa pun pakai pemfaktoran, tapi kan agak lama ya, lebih baik kita siapin rumus-rumusnya. Yang pertama adalah X1 tambah X2 tambah X3. Rumusnya apa? Min B per A. Langsung masukin B per A-nya. Min B. A, B, C, D ya. Min B per A. Berarti min 2 per 1. Min 2. Langsung. Min 2 per 1. Hasilnya min 2. Terus yang kedua, X1 kali X2 ditambah X2, X3 ditambah X1, X3 itu hasilnya C per A ya. C per A berarti min 3 per 1 sama dengan min 3. Siapin dulu aja nggak apa-apa. X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A ya. Tadi C per A ya, betul. Min D per A berarti min 1 per 1 sama dengan min 1. Udah selesai. Baru kita balik ke pertanyaan. Pertanyaan ini ada yang mirip nggak sama sih diketahui yang kita bikin tadi ya? Oh, ternyata nggak ada. Kita coba bikin menjadi mirip. Ini pecahan tambah pecahan tambah pecahan, otomatis kita harus samain penyebut. Samain penyebutnya menjadi X1 kali X2 kali X3 ya. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama dia udah punya X1. Kita tiba-tiba munculin X2 sama X3. Berarti di atasnya pasti X2 sama X3 ya. Ditambah. Yang kedua cuman punya X2 doang. Tiba-tiba kita munculin X1 sama X3. X1 sama X3. Dia harus muncul X1 sama X3 biar penyebutnya sama. Otomatis di atasnya juga harus muncul X1 X3 ya. Sama yang penyebut sepertinya saya nggak usah ajarin lagi ya, harusnya udah bisa. Nah, yang terakhir X3 doang. Dia harus muncul X1 X2. Berarti X1 sama X2 nya harus di atas. Ada yang mirip nggak sama yang tadi kita bikin? Oh, ada. Ternyata yang atas itu ini. Sama persis ya. Jadi yang atas saya bisa ganti jadi min 3. Yang bawah tuh ternyata ini.
ya min 1. Jadi kita bisa masukin min 1 dan hasilnya adalah 3. Nah gitu guys, itu bagian selanjutnya dari suku banyak. Masih ada satu bagian lagi terakhir sebelum kita ulangan. Kalian abis ini latihan dulu, yang rajin latihannya ya. Oke, dadah, thank you.